ulang tahun ya. Nanti kita nyanyiin sama-sama Nggak ya. boleh diomongin Nanti. ya? Rahasia ya? Oh udah nggak Oh, rahasia udah, tadi oh, udah. nggak ada. Nasi Oke. kotaknya juga udah. Oh, udah diumumkan ada nasi kotak ya. Ya, hari ini Jingo ulang tahun. Kemudian thank you juga buat leader kami, Mbak Bambang dan Silvi. Leader kami yang luar biasa ya. Kami sudah bersama mereka tuh lebih kurang 18 tahunan ya. Jadi sudah lama sekali ya. Iya. Dan thank you juga buat MC kita yang luar biasa, Melvin dan Lisa ya. Juga Bang Mail ya tadi udah mengambil sebagian dari materi kami. Padahal nggak janjian loh. Dilanjutkan aja. Kemudian thank you juga buat para PIC ya yang bisa buat sebuah acara yang luar biasa yang tiap Senin ya teman-teman bisa hadir dan mendapatkan ilmu, semangat, motivasi, pengajaran ya, dan hal-hal lain-lain yang baik, ya, yang semuanya positif. lengkap. Oke? Sebentar. Thank you juga buat tim kami ya, tim Bravo dan Jenny yang hari ini juga hadir. Sama-sama yuk kita kasih applause ya buat Kode nih, Ciinga, semuanya ya, juga buat leader-leader division yang luar biasa yang kami setiap minggunya bisa belajar banyak dari teman-teman semua juga ya. Sekarang giliran kami ya, yang sharing ya. Ya, sekarang giliran Langsung, kami. Pak. Yang positif diambil, yang negatif dibuang ya. Jadi kita sama-sama belajar hal-hal yang baik ya. Sama yang di situ tuh kameranya. Oh ya, yang di kamera juga ya, suka yang lupa ya. Yang di zoom. Oh zoom, ya oke. Ya, suka lupa. Ya. Oke, kita mulai ya. Saya udah play nih, kenapa like? Udah. Iya. Buenos dias. Gak jawab ya? Wah, ada yang ngerti ya. Como estas? Wah, ini lebih ngerti lagi nih MC kita ya. Ya, kami berdua sedang belajar bahasa Spanyol ya. Karena nanti di bulan Desember kita mau berangkat ke Spanyol. Bukan bermaksud pamer, bukan bermaksud sombong, tapi bermaksud ngomporin kalian semua. Ya, oke. Mi nombre es Bravo Efraim Pane. Ini belajarnya baru loh di mobil loh. Baru di mobil loh, beneran loh. Nanti saya ngomong ini loh, saya baru tahu loh. Jadi nggak diajak kerja sama ya, jadi dia sendiri ya. Thank you to Google Translate ya. Baru dengar kan ada bahasa Spanyol logat Jawa ya. Ya, nama saya Bravo Efraim Pane ya. Sengaja di situ tulisannya kecil gitu ya, nggak kelihatan kan tahun kelahiran saya. Ya. Kelihatan lah, dari sini juga kelihatan. Karena saya lihat di sini bisnis ini makin lama makin banyak anak-anak muda ya, orang-orang muda. Saya berdiri sini lihat banyak teman-teman yang muda-muda, saya jadi merasa tua. Ya. Oke, itu saya asli Jawa Timur, ya di Kediri. Kemudian saya kuliah di Surabaya, ambil jurusan teknik. Saya kuliah sambil kerja karena ya kurang lebih ceritanya mirip dengan Bang Mael, tapi papi saya bukan penyanyi dangdut, ya. Kemudian jadi harus kerja, ya, harus kuliah sambil kerja. Ya bersyukur biaya kuliahnya dibayarin orang tua, tapi untuk biaya hidupnya, karena memang kan saya dari kota kecil di Jawa Timur, kuliah nggak ada di kota, bukan kota ya, desa ya. Jadi harus kuliahnya di Surabaya, otomatis ada biaya hidup, ngekos ya, ngekos ada makan dan sebagainya. Ya, dan itu saya jalanin, ya tentunya menjadi suatu sukacita. Kenapa? Karena akhirnya bisa kuliah dan bisa meninggalkan rumah. Kan saya jalanin itu ya selama 6 tahun baru lulus ya Bapak Ibu. Jangan dicontoh ya. Karena ya gitu, kalau udah lihat uang, kuliahnya jadi rada-rada berantakan. Jadi saya kuliah 6 tahun bukan karena kurang pintar. Ya sungkan, jadi terima saya kasih engkau mensupportku. Ya. Okay. Tapi ya begitu, ada beberapa semester yang saya tahan, saya nggak lanjutkan, saya cuti lah ibaratnya ya, untuk tidak melakukan skripsi begitu.
Dan singkat cerita, akhirnya saya lulus gitu ya. Akhirnya saya lulus. Nah, dari kecil saya ingat ya tadi Bang Mail ngomongin soal mama. Saya jadi ingat juga ya. Nah, sejak kecil mama saya sering, jadi pelajaran motivasi pertama saya sebenarnya dari mama saya. Ya, kan awalnya saya tidak bisa kuliah. Ini mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar kami berdua sharing juga ya, berapa Senin yang lalu gitu ya. Nah, awalnya saya tidak bisa kuliah, koko saya tepatnya, kakak saya tidak bisa kuliah karena kesulitan biaya. Ya, tapi mami saya bilang sama kakak saya bawa doa. Ketika kakak saya diajak ke Surabaya untuk cari info tempat kuliah oleh teman-temannya, mami saya bilang, kamu bukan sekedar nemenin, tapi kamu juga cari info tentang kuliah, tentang kampus-kampus yang ada, seolah-olah kamu juga kuliah. Gitu. Ya, nah, kakak saya lakukan, koko saya lakukan, dan singkat cerita akhirnya bisa terjadi koko saya kuliah. Ya, itu pelajaran motivasi pertama dari mama saya. Nah, singkat cerita karena koko saya kuliah, otomatis adik-adiknya juga bisa kuliah karena asasnya kan mesti adil dan merata begitu. Nah, terus ada pelajaran kedua nih. Pelajaran kedua dari mama saya, mami, saya panggilnya mami. Ya, dia sering bilang begini ya, mulai saya remaja gitu ya, dia ngomong begini. Kan usia remaja udah mulai apa namanya, monkey love ya, monkey love. Monkey love, cinta monyet. Gak tahu sekarang masih ada nggak istilah itu? Andrew, masih ada nggak istilah itu? Masih ada ya? Ini BE saya baru umur 17 ya, menuju 18 ya. Ya masih ada ya? Oh masih. Jadi kamu juga monkey love sekarang. Ya, nah mami saya bilang begini, wanti-wanti sama saya. Bravo, ya, someday nanti kalau kamu udah besar, jangan pernah minta mami untuk melamar anak gadis orang lain selama kamu belum punya rumah sendiri. Ya, saya sebagai anak remaja ya gitu aja gitu loh. Tapi ketika masuk dunia kerja, ya orang kerja, kita masuk ya kelas PP1 ya, visi presentasi, masa survei. Sabar ya. Ya, oke. Ya, saya kerja, kemudian saya cari apa? Uang ya. Kemudian untuk biaya hidup ya, karena saya kan di Surabaya ya maksudnya udah tidak tinggal sama orang tua gitu ya. Jadi saya harus membiayai hidup sendiri, ngekos dan biaya yang lain. Kemudian kalau ada sisa ditabung ya, buat apa? Beli rumah, tujuan hidup saya waktu itu. Ya, tapi nggak bisa ya, karena buat biaya hidup aja pas gitu ya. Ada lebih agak susah ditabung karena sebagai anak muda godaannya banyak ya, fashion lah, apalah buat itulah ya, akhirnya uang banyak, nabungnya dikit lah nggak bisa. Sampai saya mikir gimana caranya ya gitu ya untuk dapat bisa mencapai apa yang saya impikan gitu ya. Sampai akhirnya saya ketemu bidadari tanpa sayap. Bukan Mail doang ya leadernya tanpa sayap, ya istrinya juga tanpa sayap. Saya ya. masih mending ya, Jenny dia jabal. Oke, balik lagi. Ya, sampai saya ketemu dia gitu ya. Cerita dong. Udah. Oh ya, oke. Jadi teman-teman sebenarnya ketemunya itu sih saya udah join sih di asuransi ya. Jadi saya tuh direkrut. Itu dia maksudnya. Jadi saya tuh join di asuransi itu sebenarnya udah lama ya, dari tahun 2004 di perusahaan. Bentar, ngomong dong. Oh iya, nama saya Jenny ya. Enggak, itu ada. Bahasa Spanyol. Saya bukan orang Spanyol, tadi belum latihan, ya kan, belum baca sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau Bravo tadi lahirnya, saya lebih tua 1 tahun daripada Bravo ya. Lahir 74, jadi sudah tidak muda lagi lah, tapi awet-awet muda dikit ya. Oke, lumayan lah, enak dilihat dikit lah ya, oke. Terus tahun 93 tuh ke Jakarta.
Jakarta kuliah tahun 94 saya udah kuliah sambil kerja. Ya mirip lah kayak Bravo atau Bang Mail ya. Jadi kuliah sambil kerja, kuliahnya malam, setiap hari seperti itu sampai lulus tahun 97. Kerja di satu perusahaan yang sepupu saya ya, jadi ponakan papa saya. Jadi sebenarnya dari semester 3 tuh udah kuliah, ditawarin kerja. Waktu itu gaji pertama itu karena dihargai anak SMA, lulus itu 300.000 ya, tahun 94 pertama sekali. Tapi enjoy aja, karena kan memang baru pertama sekali kerja, happy. Terus 3 bulan kemudian naik 50.000 juga happy. Maksudnya cukup lah, maksudnya toh juga biaya kuliah dibiayai ya, cuma buat uang jajan aja, buat tambahan ya. Sampai 11 tahun sebenarnya saya di perusahaan lama ya, jadi sampai tahun 2005. Tapi di 2004 itu ada sebenarnya di perjalanan selama kerja itu ya, pernah juga buka toko di Cempaka Mas karena pengen lah lihat orang, kayaknya karena kantor saya di Cempaka Mas, Rukan Cempaka Mas, di depannya ITC Cempaka Mas kan, jadi suka ke Cempaka Mas, kayaknya lihat orang buka toko baju enak ya. Jadi sempat buka toko baju juga, cuma ya sukses lah, sukses tahun tutup habis itu ya, karena kalau kita nggak awasi, bukan kita yang ngurus, kayaknya berat ya. Terus sampai adiknya Bambang itu teman sekantor saya ya, jadi satu kali dia bilang, Jen, dia bilang, koko saya enak loh di asuransi. Oh ya, saya bilang, iya, dia bilang waktu itu income-nya sudah 20 juta. Wah, saya bilang lumayan ya 20 juta. Terus dia bilang, fleksibel waktu loh Jen. Nah, kalau bicara income 20 juta, bukan gaji saya gede, bukan. Tapi setidaknya cukuplah istilahnya gaji saya waktu itu, ya kan. Juga nggak ada kebutuhan yang gede-gede banget lah, ya kan. Tapi pada saat dia bicara, waktunya fleksibel, itu yang menggerakkan hati saya. Karena pernah satu kali lihat teman kantor ya, saya juga pernah cerita, lihat teman kantor anaknya sakit, 3 hari, hari keempat belum sembuh, tapi tetap harus masuk karena sungkan, udah kelamaan gak masuk sementara anaknya belum sembuh. Itu saya mikir ya, kalau nanti saya kerja ya, menikah, punya anak, terus kondisinya begini, saya gak mau. Tuhan dengar ya, Tuhan dengar melalui adiknya Bambang. Jadi ya udah singkat cerita, saya ketemulah sama Bambang di Cempaka Mas tahun 2004. Saya tipe orang yang gak banyak cincong, gak banyak tanya, gak banyak macam-macam lah, tipe orang yang percayalah. Terus mau tipu apa sih dari saya, juga nggak minta duit juga dari saya, kan nggak ada salahnya. Udah akhirnya saya join jadi agent di 2004 part time waktu itu, buka polis juga waktu itu masih premi murah lah 300.000 ya. Saya juga nggak tahu Bambang ngapain saya sehingga udah sign tanda tangan jadi agent, terus juga ambil polis, padahal saya nggak ngerti loh Bambang ngomong apa. Ada nggak sih orangnya? Nggak ada ya. Nggak ada ya, nggak ada ya kayaknya ya. Nah, jadi saya nggak ngerti Bambang ngomong apa, tapi saya nggak mikir, saya pikir dia mau tipu apa sih, apa yang diambil dari saya, nggak ada. Waktu itu ada Bu Silvi juga, ya sudah saya join, ya kan. Singkat cerita, jalanin, saya cukup rajin ya menurut saya, pulang kerja, saya waktu itu tinggal di Kelapa Gading, jadi Silvi waktu itu Bu Silvi tinggal di Tanjung Priok, kita bisa janjian tuh, kita bisa, karena waktu itu saya banyak temannya daerah Tanjung Duren Greenfield, gereja saya di sana, jadi banyak kan prospek daerah sana, jadi bisa pulang tuh sampai jam 12 malam loh, anterin Bu Silvi dulu pulang, terus habis itu baru saya pulang ke rumah ya, dan itu saya lakukan ya, cuma memang hasilnya nggak maksimal, ya sekedar ada lah, tapi nggak maksimal, benar-benar nggak maksimal, sampai saya mikir wah kalau kayak gini terus ngejalani dua-duanya juga nggak ada apa-apanya, jadi nggak dapat apa-apa. Akhirnya Agustus 2005 saya memutuskan untuk full time. Ya, full time pun sama seperti Bang Mail, dari April tuh saya udah ajuin surat resign ya, tapi tidak di ACC sampai akhirnya Agustus 2005, berapa bulan kemudian baru di ACC. Sampai bos saya bilang. Perusahaan sama nggak? Hah? Perusahaan sama nggak? Perusahaan sama? Enggak dengan Bang Mail. Oh enggak, perusahaannya beda sama Bang Mail ya. Sama. Ya. Saya juga lama Bang Mail ya. Terus akhirnya resign full time benar-benar sampai bos saya bilang, Jenny pikirin loh, jadi agen asuransi itu nggak gampang loh, image-nya kurang bagus loh, tanda tangan polis di atas pusar. Saya mikir sih tanda tangan polis di atas pusar memang bisa ya mungkin bisalah itu urusan orang tapi bukan urusan saya ya. Tapi itu akhirnya membuat saya berpikir saya harus sukses di sini, saya harus bisa di sini.
Walaupun mungkin ya yang terlihat kayaknya masih samar-samar kan seperti apa, karena memang selama ini ngerjainnya kan pas pulang kerja ya. Tapi akhirnya saya bilang nggak apa-apa kok, kan beda-beda lah tergantung orang bagaimana ngejalani satu profesi ya. Jadi saya berpikir positif, akhirnya saya resign. Sebelum resign itu saya kenal dia ya. Kita kenalnya tuh di Juni, enggak ya? Enggak tahu juga. Kita Gak usah detail ya, gak usah detail. Iya. Kita teman gereja, ya udahlah singkat cerita seperti kata Lisa, karena dia lagi kejar-kejar saya ya. Kalau secara Chinese dia sio kelinci, saya sio macan ya. Iya. Jadi nyalinya cukup Jadi siapa besar. yang kejar siapa? Ya. Pernah lihat kelinci kejar macan? Tapi yang terjadi yang real dia tuh adalah memang kelinci kejar macan ya. Itu yang terjadi ya, itu yang benar-benar real terjadi, sehingga biasalah kalau orang lagi Kelinci PDKT super ya. biasa ya, PDKT biasa, udah akhirnya dia saya ajak, saya nggak tahu ya waktu itu apakah benar dari hatinya dia pengen jadi agent atau memang ada maksud apa, saya nggak ngerti. Ada maksud dong. Ya. Ya, karena waktu saya cerita tentang bisnis asuransi yang sekilas saja dia wow bagus banget, komisinya gede banget gitu loh ya. Jadi saya Iya kan, teman-teman kalau di depan calon nasabah kan begitu ya. Bahasa tubuh kan harus komunikasi mesti bagus kan. Kalau calon nasabahnya ngomong, Pak ini saya mau gini, oh iya Pak bagus Pak, tapi ini produknya kurang bagus. Ya saya mengerti Pak, saya paham kan begitu kan. Makanya waktu itu kan saya lagi mengajukan proposal gitu. Jadi dia bilang apa? Oh yes, oh bagus gitu. Ya udahlah, akhirnya singkat cerita dia join jadi agent, terus 2006 kita menikah, kita jalani bisnis ini sama-sama sampai hari ini ya. Tidak ada konflik di antara kita ya. Banyak orang bilang suami istri jalani bisnis asuransi mungkin bisa ribut, bisa apa. So far sampai detik ini kita baik-baik saja. Hubungan kita harmonis ya, nggak ada masalah. Yes. Oke ya. Okay. Nanti itu mungkin kita bisa bahas juga masalah itu. Jadi setelah saya ketemu dia, saya menemukan jawabannya ya. Jawabannya adalah yes I do, dia bilang begitu. Bukan yang itu ya. Maksudnya saya yang yes I do dalam arti sign AAJI. Kenapa? Saya ngelihat ini kok ada ya bisnis seperti ini gitu. Karena saya sejak kuliah memang diajak teman saya untuk kan kuliah sambil kerja. Jadi ada ibaratnya kakak kelas lah ya yang itu juga salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya. Jadi dia membukakan jalan, kalau kamu mau kerja sambil kuliah, jadi sales bro, dia bilang gitu ya. Jadi sales, kenapa? Karena kalau jadi sales, pertama waktunya bebas. Kedua, lebih open, dunianya lebih luas daripada kalau kita kerja kantoran yang di belakang meja seperti itu. Nah, selama saya jalani jadi sales, saya kenalan dengan banyak orang sales, itu komisinya rata-rata 2%. Ya, bisa dibantah ya kalau ada yang lebih. Ada yang lebih? Ya kurang lebih seperti itu. Saya pun juga ngalamin seperti itu. Jadi saya berpikir di dunia asuransi sama, kita kerja sebagai karyawan kemudian dapat komisi. Tapi waktu dia jelaskan, wah komisinya 23% dan terimanya 24 bulan. Ini sesuatu yang beda. Ya, terus udah begitu kan ada bisnisnya, yang bisa kita jalanin. Nah dari situ oke, kita berdua komitmen kita jalanin, ya sambil pacaran kan enak kan, ini ya. Terus ya irit karena kita ngedate-nya prospek, gitu ya. Ngedate-nya prospek. Iya loh, pikir-pikir bener loh, irit pinter juga. Istilahnya pacarannya sambil kerja jadi menghasilkan uang. Ya saya baru kepikiran cara dia pintar ya. Nah, oke. Setelah itu saya jalanin datang ke tapi saya nggak langsung datang ke Vision. Ya, saya nggak langsung datang ke Vision, saya nggak pernah ikut acaranya mungkin setahun apa 2 tahun pertama ya. Datang mungkin kalau di kantor admin aja. Ya, kantor admin ngurusin berbagai hal gitu ya. Nah, saya mulai benar-benar ngeklik di bisnis ini ketika mulai merekrut orang-orang di lingkaran saya. Ya kan? Orang-orang di lingkaran saya. Ya nggak mungkin dong saya ajak orang ke bisnis ini, tapi acara saya nggak pernah datang. Otomatis saya datang. Nah, sama seperti Anda saat ini duduk di sini, acaranya kurang lebih seperti ini, ya. Saya datang tiap
Sabtu siang, Senin siang. Justru yang di acara-acara seperti ini saya justru dapat. Bukan yang di Sabtu paginya. Kalau Sabtu pagi itu bagi saya ngisi kita punya skill, knowledge, ya. Tapi di acara-acara siang kita dapetin spiritnya, ya. Makanya saya suka bilang sama tim saya, BE yang baru join, datang itu lengkap, jangan cuman pagi aja. Oh ngerasa, oh ya sini, aku udah biasa jadi sales, aku udah biasa jadi marketing, aku udah biasa pebisnis, tinggal belajar produknya selesai, ntar saya jalan, gitu ya. Tapi enggak, saya justru dapatkan itu di acara-acara seperti ini, dengerin tiap minggu. Si A dulunya ini, ya dulunya anak penyanyi dangdut, gitu ya. Sekarang sukses. Juga ada misalkan Bambang punya toko handphone dan lain sebagainya. Itu bikin saya gila ya, dia bisa begini, dia bisa begini. Ya awalnya saya ragu atau awalnya saya cuma melihat ini memang bisnis ada duitnya, tapi nggak apa ya, nggak ada satu bahan bakar untuk dorong lebih keras lagi gitu, untuk jalani lebih keras lagi. Nah lama-lama saya jalani itu, yes, benar-benar ngeklik ibaratnya, ya. Jadi ketika kalau datang ya di acara, ya, Anda ditanyain seperti ini, apa tujuan Anda join ke bisnis ini? Kenapa ketawa ya? Iya. Ya kalau Anda ditanyain leader Anda seperti ini, kira-kira teman-teman jawabannya apa? Halo? Oh, pada jawab, cuman saya kurang dengar ya. Ngomong sendiri ya. Oke. Macam-macam ya. Tapi kalau kami berdua waktu itu, ya ini fotonya baru sih ya. Tapi ini kurang lebih ilustrasi menggambarkan masa lalu. Ya, waktu itu tujuan kami adalah pertama apa? Yang punya rumah. Rumah ya. Sama seperti yang tadi saya bilang. Dari kecil didikan itu benar-benar apa ya? Kerekam gitu loh dalam pikiran saya. Jadi saya sebagai orang laki, cowok, ya, someday akan menjadi suami, someday akan menjadi kepala rumah tangga. Saya mesti sediakan itu semua. Ya. Tapi melalui pekerjaan saya yang lama, yang tadi itu, kan dicoret merah tuh. Gak bisa, hitung kayak gimana gitu loh. Mau genjot omset segede-gedenya, marketnya segitu. Persaingannya ada. Kalaupun saya dapetin lebih gede, company saya nggak mampu. Nggak mampu sediakan barangnya. Akhirnya ketaker segitu. Ya kan? Nah, kami berdua akhirnya menjawab, yes, kita mau kita apa? Ya, yang pertama beli rumah, yang kedua biaya merit, ya biaya merit. Yang ketiga ini seperti yang kami dapat kemarin, biaya rumah ternyata adalah hal yang lain, ya. Ngisi rumah tuh perlu juga biaya yang cukup besar. Betul. Ya. Hampir mirip dengan harga rumah itu sendiri. Beneran. Bener ya? Siapa yang di sini udah beli rumah? Oh kasihan ya, belum pada beli. Cuma kita berdua. Jadi akhirnya singkat cerita kami jalanin itu dengan satu goal yang jelas. Ya, jadi ini pelajarannya Bapak Ibu ya. Kita mesti punya satu goal yang jelas sehingga kita tahu kita mau lakukan apa. Ya kalau ngomong goal, udah banyak sekali leader di sini ya yang ngomongin hal ini tentang impian, tentang goal begitu ya. Nah, caranya gimana setelah kita jelas? Nah, di vision kan udah jelas nih ada. Tadi saya mau ngomong ya, coba Pak Nazar layar biru supaya seperti Kodeni gitu ya. Tapi keburu saya kepencet dulu gitu ya. Ya, ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat angka-angka di samping itu angkanya real. Itu apa? Akal. Uang ya, duit. Tapi kadang-kadang ya, ketika kita lihat layar biru, akhirnya kita ke distract. Distract apa maksudnya? Tadinya kita punya goal, ya kan? Apa itu? Kami berdua beli rumah, biaya menikah dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita ngelihat angka, ini akhirnya angka ini yang jadi goal. Ada yang banyak ngalamin hal ini? Seolah-olah menjadi ukuran. Atau kalau ditanyain sama leadernya, coba
Goal setting biasa. Siapa yang melakukan goal setting tiap awal tahun? Semua lah ya, pasti semua lakukan. Ya, enggak banyak yang angkat tangan. Yang enggak angkat tangan mungkin angkat jari begini. Ya. Oke, jadi kalau ditanya sama leadernya, ayo goal setting apa? Pasti Anda semua akan ngomong sekian, sekian, sekian gitu kan. Terus bahkan ada yang keluarkan angka. Betul? Betul. Ya, betul kan? Saya mau income sekian, saya mau income sekian, saya mau capai paling tidak yang tahun kedua misalkan. Atau tahun ketiga, seperti itu. Tapi ingat ya teman-teman. Uang itu adalah, bisa baca nggak sih? Udah saya kasih di sini loh. Uang itu bahan bakar ya. Uang tidak pernah menjadi goal. Ini saya dapat dari siapa ya? Ya, sebenarnya kalau teman-teman sering datang ke sini, mungkin teman-teman ingat juga ini dari siapa gitu ya. Ya, jadi tujuannya adalah bukan cari uang, bukan maksudnya kumpulin uang. Tetapi di balik itu untuk apa? Clear ya sampai sini ya. Jadi di balik itu untuk apa? Nah, kita diingatkan lagi. Ya, awalnya kita kumpulin uang, tujuannya apa? Nah, akhirnya kita kebelilah rumah pertama kami. Ya, dan kami pun juga bisa menikah. itu yang pertama, tahap pertama ya. Thank you. Kalau tepuk tangan jangan nanggung-nanggung dong. Supaya kami yang berdua di depan sini biar lebih keren gitu ya. Tujuannya biar lebih keren kalau yang tepuk tangannya banyak loh. Kalau yang tepuk tangannya sedikit kan kesannya kurang semangat. Jadi ayo dong sekali lagi tepuk tangan lebih meriah. Gracias. Oke. Nah, jadi uang itu bukan tujuan utama kita di bisnis ini, teman-teman. Ya, temukan apa yang menjadi goal teman-teman. Ya, banyak sih ya. Pasti ada yang ngomongin soal rumah seperti kami, kemudian soal tadi kayak Bang Mael tadi bilang orang tua. Yes, untuk orang tua. Kemudian untuk anak-anak juga untuk ya. anak-anak dan lain sebagainya. Itu mesti jelas. Ya, jadi kita nggak bicara soal angka. Nah, dan vision adalah kendaraan yang tepat ya. Ya. Kenapa dibilang kendaraan yang tepat? Ya karena di sini ada apa namanya? Di sini adalah benar-benar kendaraan yang cepat gitu. Kode ini sering ngomong ya, dari saya awal tuh tahun 2000 berapa ya ke vision ya, 2005 ya. Itu saya udah dengar tentang kalau saya balapan dengan Michael Schumacher. Ya nggak tahu nih generasi muda masih kenal Michael Schumacher nggak? Oh masih ya. Padahal udah koma ya. Masih koma ya? Masih koma ya. Ya, Michael Schumacher ya. Kalau saya balapan dengan Michael Schumacher, siapa yang menang? Ya tentu Michael Schumacher gitu ya. Tapi kalau saya naik mobil sedan katakanlah, BMW Mercy ya, kemudian Michael Schumacher naik bajai, siapa yang menang? Saya gitu ya. Dia mau jago ngulik kayak gimana pun, mau ngegasnya sampai kakinya keluar pun nggak efek ya. Kita yang nyantai-nyantai naik apa namanya Mercy atau BMW ngegasnya enak. Mestinya saya nyebutnya Mercy aja ya. Mobil kita kan Mercy. Nah, balik lagi teman-teman. Kalau teman-teman lihat layar biru, ya layar biru, coba ditanyain. Apa? Oh, yang di layar biru. Perhatikan berapa lama Anda di posisi BE. Ya, jadi mulai dari join, kan di sini cepat banget kan untuk naik jadi BP. Nah, coba diingat-ingat udah join jadi agent, jadi BE itu berapa lama? Ya, mungkin baru join, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun atau bahkan lebih dari setahun. Ya, jadi mengingatkan diri sendiri, udah berapa lama nih saya jadi agent, ya? Ya. Dan kalau teman-teman lihat di layar biru ini, lebih banyak kita yang masuk dalam bisnis ini di posisi BE atau BP? BP. Hah? BP. BP ya. Jadi yang BE udah 1 tahun, yuk segera naik jadi BP ya. Jangan kelamaan ya.
Siapa? Oh, leadernya langsung nunjuk, iya lu, oh, gitu ya. Masih mending nunjuk kalau diginin. Keplak. Jangan lama-lama katanya. Tuman gitu kan. Ya. Nah, jadi yang lama itu adalah di posisi BP, ya, di posisi BP. Jadi ketika kita join di sini, teman-teman, kita masih berpikir adalah bagaimana kita sebagai seorang BP. Ya, karena ketika kita rekrut orang, banyak kan orang ngomongnya, aku nggak pinter jualan, aku nggak apa ya, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong gitu ya. Bukan passionnya bukan di asuransi, terus susah nggak punya teman, relasi sedikit. Nanti kalau jadi agent dijauhin orang, itu banyak hal lah. Sebenarnya itu alasan aja, ya. Itu banyak alasan di luar yang sering kita dengar ya kalau kita rekrut orang ya. Setelah kami berdua jalanin bisnis ini, sebenarnya setelah bertahun-tahun, problemnya bukan di situ. Serius, ya. Terus dalam hati kalian mungkin, iya jago jualan kata MC-nya. Orang pada datang. Ini mungkin sedikit menjelaskan ya. Jadi kami berdua bukan jago jualan, serius. Ya, bukan jago jualan. Kami nggak bisa tuh membawakan materi seperti yang Kosuman kemarin ceritakan ya, pakai pendekatan financial planning apapun gitu ya. Kami nggak jago jualan, tapi puji syukur ya ada aja ya tiap tahun. Apa ya yang bikin kita bisa jualan terus ya? Tapi gini teman-teman, oke lupakan itu ya. Jadi begini. Kita melihat bahwa di sistem kita, di sistem bisnis division itu adalah posisi terlama kita adalah di posisi BP. Di posisi BP kita ngapain teman-teman? Hah? Rekrut udah pasti. Oke? Apa lagi? Coaching. Kucing. Apa lagi? Hah? Banyak ya yang harus dilakukan. Tapi hari ini saya nggak akan bahas soal bagaimana rekrut apapun coaching dan lain sebagainya ya. Tapi saya mau teman-teman lihat memandang bisnis ini dari satu yang saya lihat ya, ya. Karena bisnis ini kita lebih lama di posisi BP ya. Jadi logika berpikirnya gini. Teman-teman di sini pada mau nggak income MDIT? Pada mau nggak income 100 juta? Pada mau nggak income 1 miliar? Nah, kemarin kan kita udah masuk koran tuh orang-orang yang MDIT ya. Teman-teman lihat leader-leader Anda di situ. Wah, kalau aku bisa seperti dia, income-nya enak banget. Ya kan? Seperti itu kan? Teman-teman kemudian membayangkan. Nah, sekarang coba teman-teman lihat nih logika berpikirnya ya. Ini foto saya kalau lagi berpikir. Ini BTS versi Indonesia ya. Nah, teman-teman mau dapat income besar tadi saya udah tanyakan, ya. Berarti harus omsetnya harus besar. Besar. Mau omset besar, timnya harus besar. Mau timnya besar, pertanyaannya, jadi gimana? Ini dia nanya saya. Ini Jennie Blackpink ya. Ini kalau yang ini Jennie istrinya. Jadi gimana? Pertanyaan adalah, apakah Anda sebesar leader Anda? Yang pikirannya langsung mikir kode ini, ya besar ya, jangan loh. Ya, besar income-nya ya, bukan besar badannya. Ya. Itu menandakan kemakmuran. Jadi gini, coba teman-teman pikirin, pertanyaan saya tadi, apakah Anda sebesar leader Anda? Kapasitasnya. Ya, kapasitasnya apakah teman-teman sebesar leader Anda? Kalau dalam hal rekrut, dalam hal coaching dan lain sebagainya, ya teman-teman udah mungkin belajar. Tapi yang saya mau garis bawain hari ini adalah bagaimana cara pandang leader Anda, bagaimana cara komunikasi apapun yang dimiliki oleh leader Anda. Ya.
Nah, leadership, ini saya ambil dari Google ya. Leadership atau kepemimpinan itu merupakan fungsi manajemen yang dapat mempengaruhi, membimbing, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas dalam rencana pencapaian tujuan organisasi. Ya, ini kurang lebih garis besarnya seperti ini. Nah, balik lagi ya. Kalau kita dihadapkan sebuah bisnis, ya kita di sini berbisnis kan. Nah, sama. Saya kalau seandainya membuka sebuah bisnis, selalu ada dua pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaan. Kamu buka, misalkan karena di pekerjaan saya yang lama itu ada kaitannya dengan garment dan konveksi ya. Kalau saya ditanya, kamu buka garment konveksi? Ya. Siapa yang udah berhasil? Pasti ada pertanyaan itu. Benar nggak? Ya, contohnya ada nggak? Ya, contohnya ada nggak orang yang berhasil? Oh, saya bisa ngomong, si ini, dia berhasil di bisnis garment. Nah, kalau di vision, teman-teman, contohnya ada nggak? Hah? Banyak pakai banget. Ya, banyak banget contohnya. Ya, tapi orang di luar sana ketika mau menjatuhkan kita, begitu kita jawab, ada banyak, begitu. Dia mencoba goyangkan kita punya keyakinan. Nah kalau memang banyak, bagaimana bisa bersaing? Benar nggak? Benar apa benar? Benar. Ya. Nah kalau hal ini ya, terus kalau misalkan kita ngomong ada Kodeni, ada Bambang leader kami ya. Wah, iya Kodeni mah hebat, ya Bambang hebat. Lu gimana? Kan bilang gitu. Mereka udah hebat banget, kamunya nanti udah kehabisan, gak bisa kamu jadi orang hebat di sana. Kurang lebih kan pertanyaan seperti itu kan? Yeah. Nah, ini ada nih ya cerita dari tim kami ya yang mengalami hal serupa. Ya, saya undang Melvin dong ke depan. Tepuk tangan dong teman-teman. Kamu capek ya yang duduk deh. Ya, thank you. Cerita dong tentang hal ini. Oh ya, oke, thank you teman-teman diberikan kesempatan oleh leader saya untuk sharing ya. Teman-teman, kalau teman-teman kepingin gabung di dalam satu perusahaan, teman-teman pilih perusahaan yang biasa atau yang besar? Yang besar ya. Teman-teman kalau mau sukses, teman-teman kepingin bergabung dalam satu perusahaan yang banyak orang sukses atau orang sedikit? Banyak ya. Teman-teman, saya pernah ngalamin satu hal, saya direkrut oleh asuransi lain teman-teman ya. Jadi saya ketemu, saya kepingin prospek satu orang, ternyata dia benturkan saya sama leadernya yang dari asuransi lain, saya nggak usah sebutin mereknya. Nah singkat cerita, leader besar itu mengatakan begini, Vin, lu punya berapa leader di tim lu? Ya kan, berapa BP lah intinya. Saya bilang total BP waktu itu saya ada 15, saya bilang gitu kurang lebih. Dia bilang mau nggak lu pindah di tempat kami, dan di sini lu bisa jadi raja, kata gitu. Maksudnya apa Ci? Saya bilang gitu kan. Saya tahu sih di Vision itu adalah banyak kontes-kontes yang dibikin oleh Vision, dia bilang gitu. Tapi tidak banyak orang bisa mencapai, ya kan? Dia bilang begitu teman-teman. Jadi dia bilang kalau lu pindah di sini bawa tim lu bisa jadi raja lo di sini katanya gitu. Saya jawabnya dengan singkat, dengan spontan saya bilang gini, Ci, saya nggak perlu jadi raja, saya kepingin dapat bintang di perusahaan saya, bilang gitu. Ya, saya bilang jadi raja nggak ada gunanya kalau nggak ada duitnya. Terus teman-teman ngerti nggak di luar sana banyak orang merekrut orang-orang Vision ya khususnya, mereka menawarkan sesuatu yang dalam tanda kutip adalah kita bawa tim kita, mereka menawarkan sesuatu di depan. Teman-teman ya percaya nggak itu? Ya, dia menawarkan sesuatu di depan tanpa orang sadar, kita jadi berhutang sama perusahaan itu. Betul nggak teman-teman? Nah bedanya di sini di Vision kita bisa mendapatkan misalkan income per bulan, dikaliin dalam 1 atau 2 tahun sama teman-teman, dia berikan kita di depan, tapi dia ikat kita teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau misalkan ada perusahaan lain yang menawarkan kita seperti itu, teman-teman jangan mau. Karena mereka itu, sorry ya teman-teman, saya tidak takut sama perusahaan lain. Yang saya takutkan sama-sama orang Vision teman-teman. Karena kenapa? Setiap kali saya prospek, saya rekrut, saya ketemu orang Vision loh di Starbucks di mana teman-teman. Makanya saya tuh nggak takut sama asuransi lain. Yang saya takutkan itu adalah sama-sama tim Vision karena gahar banget dalam merekrut teman-teman. Ya, oke. Nah, satu hal yang saya dapat teman-teman di luar sana menawarkan kita untuk menjadi seorang mungkin raja kecil lah apa segala macam. Mereka bilang kalau di Vision tuh ribuan orang, lo kalau misalkan mendapatkan reward, lo nggak terlalu dilihat karena banyak.
Terus saya bilang kepada orang itu, saya bilang gini, siapa bilang banyak orang anak-anak muda yang join di Vision dalam 1-2 tahun mereka udah mendapatkan income MDRT 1 bintang, saya bilang. Ya kan? Nah, mereka akhirnya dia menyerah, dia nggak jadi rekrut saya. Terus akhirnya saya sering ketika kayak kita acara seperti saya suka ngepost kan. Saya suka kirim ke teman saya yang rekrut saya, teman-teman. Terus dia bilang gila ramai banget. Saya bilang ini nggak ada apa-apanya. Nah, pernah suatu kali saya lihat ada teman saya itu dia meeting gitu ya, meeting besar gitu, acara Senin gitulah. Dia ngepost gitu loh. Saya lihat tau nggak? Dia ngepost itu acara umumnya dia itu sama timnya Bravo Jenny aja kalah. Gitu loh. Kami sekali meeting misalkan 20-30 orang, mereka meeting acara besar aja cuma sekitar 30 orang, teman-teman. Ya, makanya hari ini teman-teman saya infokan kepada teman-teman yang sudah bergabung di Vision, ya teman-teman serius jalankan. Teman-teman yang belum jadi BP segera jadi BP, karena teman-teman kalau hari ini jadi BP atau besok jadi BP atau minggu depan jadi BP atau tahun depan itu income-nya berbeda luar biasa, teman-teman. Ya, oke itu aja yang saya kepingin sampaikan. Teman-teman stay di sini ya. Thank you Melvin. Nah itu dia ya. Jadi lebih baik kita jadi ikan kecil di lautan dibandingkan kita jadi ikan besar di dalam akuarium. Ya, kenapa? Kalau kita jadi ikan besar di akuarium, kita nggak akan bisa lebih besar lagi. Tahu ya, bagi orang pencinta ikan, siapa pencinta ikan di sini? Ada ya pencinta ikan ya. Coba kamu yang jelaskan. Teori tentang ikan ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita udah di tempat yang tepat teman-teman. Masalahnya, kitanya bisa berkembang apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan kan. Kitanya bisa atau kita mau? Itu kan. Oke. Nah, kita punya leader yang hebat. Ya. Kodeni berkali-kali ya, dari tahun kapan, kita dari tadi udah bilang ya 18 tahun ya. 18 tahun ya. 18 tahun kami di Vision ya mengenal Kodeni dari tahun berapa 2004 2005. Coba kamu cerita. Ya, dan join dari 2004 kan kita memang dari perusahaan sebelumnya yang memang di bawah Vision juga. Jadi dengan leader Bambang Silvi, di atasnya lagi leadernya Kodeni Ciinge. Jadi memang udah dari dulu kita join bareng sama Kodeni di Vision, tetap sampai sekarang, sampai hari ini misi visinya jelas. Di Vision ini sampai hari ini ya, maksudnya semangatnya juga nggak kurang sedikit pun. Jadi apa yang disampaikan sampai detik hari ini yang biasa Senin atau Sabtu itu sama dengan berapa tahun yang lalu, tetap seperti itu. Visi yang dia lihat di bisnis ini dari dulu sampai sekarang dipegang kuat. Ya. Teman-teman, Kodeni nggak ada kan? Siapa yang di sini tiap kali dengerin Kodeni selalu ngomong apa? Layar biru. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Nah, itu hafal tuh. Ya, saya ngeliat konsistensinya dan visi itu benar-benar dia pegang, dia yakinin dan dia hitung, bukan sekedar ngomongan tok gitu loh. Ya, ini salah satunya ya. Waktu Kodeni nulis ini, saya ngelihat wah, ini sebuah apa ya? Ya sebuah visi ya, udah tertulis ya. Sebuah visi. Maksudnya gini loh, saya ngelihat apa yang dilihat Kodeni itu kurang lebih yang saya lihat ya, kurang lebih saya ngelihat gini. Ini ada sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan duit yang sangat besar, bahkan boleh dibilang unlimited. Ya dong, sampai sekarang kan naik-naik terus tuh bintangnya Kodeni. Terakhir kemarin berapa? 118 ya. Ko Jeffrey 120. Tahun depan bisa naik lagi nggak? Bisa. Dan itu yang dilihat Kodeni, bahwa ini bisnis, ada sebuah bisnis yang unlimited. Ya. Nah biasanya orang di luar sana, ya katakanlah baru punya income 100 juta misalkan. Ya, dia saving. Dia kumpulin duit, kemudian biasanya mulai apa? Hah? Mulai apa? Nabung ya. Terus kemudian duitnya makin besar, makin banyak, mulai ngapain lagi? Duit bukan banyak. Gue ada bisnis nih, daripada duit lu nganggur. Ada yang begitu? Biasanya begitu. Kalau pengusaha ya, rata-rata dia udah mendirikan sebuah perusahaan ini udah bagus, udah jalan, mulai mikir lagi. Benar gak?
mikir lagi untuk sebuah usaha yang lain. Tapi aku ngelihat dari Kodeni itu berbeda. Dia ngelihat bahwa ini usaha masih bisa digali terus, digali terus, nggak akan habis, nggak habis-habis. Kenapa nggak akan habis? Ya teman-teman udah tahu lah, 270 jutaan ya, 270 juta penduduk Indonesia. Dan terus lahir ada yang baru lagi. Jadi bisnis ini jangkanya panjang sekali ya, panjang sekali. Dan Kodeni melihat itu, Kodeni uangnya banyak nggak? Banyak. Kok kayak nggak percaya deh. Gawat nih. Banyak ya. Tapi dia ada bisnis lain nggak? Bambang dan Silvi, leader kami, ya. Duitnya juga banyak. Duitnya juga banyak. Ya. Ada bisnis lain nggak? Ada orang yang nawarin bisnis lain mungkin datang ke Bambang atau ke Silvi? Ada pernah? Nggak pernah, nggak berani ya. Nggak berani ya. Kalah ya, kalau duitnya kalah banyak ya. Nah, tapi banyak pengusaha di luar sana, dia tergoda untuk bikin bisnis yang baru. Kodeni pernah ngomong begini, ya, kalau saya udah punya bisnis ini dan menghasilkan duit yang banyak, ya kan, duit sebagian saya simpan, saya investasikan di tempat yang liquid, ya. Kemudian saya nggak memikirkan bisnis yang lain. Ada banyak tawaran untuk invest atau membangun sebuah bisnis. Kalau saya lakukan, saya membuat sebuah pabrik. Ada orang datang nih ngajukan proposal. Koko tinggal duduk diam, saya lakukan semua. Ini orang hebat banget, jago, mungkin pabrik makanan misalkan, ya kan? Nanti tinggal terima keuntungan. Bisa jadi keuntungannya jauh lebih besar daripada disimpan di bank. Betul? Kalau orang investasi pasti lebih besar hasilnya. Seandainya atau kita ngomong, oke, gak ada resiko sama sekali. Pasti sukses, pasti berhasil. Duitnya makin bertambah banyak bukan? Makin berlipat lagi kan daripada disimpan. Ya kan? Tapi Kodeni bilang apa? Hidup ini cuman sampai umur berapa sih? 75, 80. Bener gak? Gak panjang. Ya. Ngapain? Hidup udah enak-enak di sini. Bikin lagi usaha yang baru, pabrik lagi, apa lagi. Memang duitnya makin berkembang, tapi kepalanya mumet lagi. Nanti dari sini menghasilkan duit lagi, tergoda lagi, bikin lagi pabrik ke berikutnya, usaha ketiga, usaha keempat. Makin lama makin mumet. Terus akhirnya? Tunggu dulu, ini kan berandai-andainya kalau bisnisnya jalan. Ya kan, yang diomongin ini kan yang berandai-andai buka bisnis baru, bisnisnya jalan. Betul. Buka bisnis baru, bisnisnya jalan. Selalu mulus seperti itu enggak? Enggak, selalu ada resiko. Betul. Ya, dan itu resikonya itu cukup besar ya. Resiko bangkrut, resiko habis, bisnis nggak jalan itu selalu ada di bisnis konvensional yang di luar ya, bisnis yang tradisional yang di luar ya, seperti itu. Banyak banget orang cerita bisnisnya di awal muluk-muluk, ternyata setelah dijalani nggak semanis itu. Akhirnya apa? Duit habis, bisnis nggak jalan. Waktu itu Kodeni bilang seandainya itu jaminan 100%. Tapi Kodeni nggak mau. Kenapa? Ini masih bisa. Kodeni sering ngomong nggak? Kalau teman-teman dihadapkan 3 pekerjaan. Yang pertama, per jamnya 100.000, yang kedua per jamnya 50.000, yang ketiga per jamnya dibayar 25.000. Teman-teman mau baginya bagaimana? Sering dengar? Ya, pernah. Ya, sering kan? Tapi Kodeni bilang apa? Pilihlah pekerjaan ini yang income-nya terbesar, yaitu di sini, di Vision, di Alliance ya. Itu dia, itu visi dan misi yang Kodeni tanamkan. Kalau teman-teman, thank you. Gracias. Lupa. Nanti lupa terus ngomong matur suwun gitu ya. Kelihatan asli. Ya, dan visi dan misi kalau sekali lagi ke layar ya. Kalau teman-teman lihat ini, itu kedepannya seperti ini. Kalau teman-teman ngerti, bukan sekedar membaca angka. Oh dapat duit sekian. No, bukan itu yang dimaksud sama Kodeni. Kehidupannya, life kehidupannya. Karena apa? Kalau buka usaha baru percuma. Hidup ini gak lama kok. Ya, mending hidup yang ada, waktu yang ada, dapat duit, nikmatin. Ya, itu visi dan misinya. Kemudian saya ngelihat dari Kodeni apa? Dari leader-leader kita semua di sini. Konsisten
keyakinan dan konsisten. Nah, kalau ini teman-teman udah tahu banget lah, ya. Nah, tapi masalahnya kita semua bagaimana, ya? Saya ada satu video ya yang kita bisa sama-sama lihat. Saya cukup terberkati menonton video ini. Ya, saya harap teman-teman juga mendapatkan hal yang sama. Ya, Pak, silakan. Dengan mata terbuka, apa yang mereka mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, itu konsisten. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Mereka kadang bermimpi, gue pengen jadi ini. Tapi nggak pernah dipikirin. Rencana apa untuk mengubah mimpi itu jadi kenyataan. Nggak pernah dilakuin. Nggak pernah nggak pernah diucapkan, nggak pernah dilakuin. Mengapa ini penting? Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Ya, itu dia ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Saya melihat hal ini di dalam leader-leader besar yang ada di Vision. Ya, Ko Denny, ya, leader kami, Bambang dan Silvi, ya. Ada satu keyakinan di bisnis ini gitu loh. Makanya Bang Mael sendiri tadi bilang juga, full time itu membuktikan bahwa adanya suatu keyakinan ketika menjalani bisnis ini. Ini bukan ini real job gitu loh. Ini bukan ibaratnya banyak orang mungkin masih berpikir bahwa ini sampingan, ini semacam ya bisa saya lakukan lah di sela-sela waktu saya begitu kan. Tapi ini enggak, ini bukan. Ya kalau teman-teman lakukan ini dengan sungguh-sungguh punya keyakinan, hasilnya akan luar biasa. Ya, konsisten seperti yang tadi video itu. Next. Nah, bisnis ini ya ketika kita melakukan itu kadang-kadang semuanya nggak mulus ya. Orang bilang ada satu yang ngomong hidup ini bagaikan ujian ya, yang soalnya tidak sesuai yang dipelajarin. Ya, kayak anak sekolah ya, lagi belajar A tiba-tiba ujiannya B, ya mumet kan. Nah, memang tidak selalu mulus ya. Memang tidak selalu mulus. Tapi tetap kita bisa lakukan sama dengan bisnis di luar sana. Tapi kalau saya lihat bisnis ini dulu di Jalan Sudirman ya ini. Enggak ya, sorry ini bukan GKBI, sorry. Dulu di Jalan Sudirman, dulu di zaman dulu ya, Jalan Sudirman, Tamrin, itu ada jalur cepat dan jalur lambat. Siapa yang masih pernah lihat hal itu? Oh pernah ya, berarti Anda seumuran saya. Ya, nah waktu saya pertama di Jakarta itu saya lewatnya jalur lambat terus. Tahu nggak kenapa? Karena naik motor. Nggak boleh lewat jalur cepat gitu ya. Nah, bisnis ini seperti jalur cepatnya. Even Anda berjalan lambat, Anda tetap lebih cepat daripada orang yang paling cepat di jalur lambat. Agak ini permainan kata ya. Mungkin ada yang perlu loading bentar, saya kasih waktu. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman mesti punya stamina. Ya, teman-teman mesti punya stamina. Bagi BP yang baru jadi ya, baru naik setahun 2 tahun membentuk tim, income Anda 20 juta, 30 juta ya. Kadang-kadang itu adalah saat-saat di mana itu jebakan. Kenapa? Iya, karena dulu mungkin pekerjaan Anda 20 juta income-nya. Begitu Anda dapatin 20 atau 25, 30, udah lebih bagus nggak? Lebih bagus. Udah lebih bagus gitu loh. Akhirnya otak ini sepertinya kayak oke lah gitu loh. Stop di situ. Nah teman-teman tahu nggak bedanya? Kalau Anda tetap kerja di luar atau Anda lakukan bisnis ini ya. Ini ada tim kami ya. Lisa yang tadi MC ya. Bareng Melvin ya. Dia ini dulu disuruh dia ngomong. Lisa ini kerja di salah satu perusahaan besar lah ya, BUMN. Nggak kalah sebutin besar. aja. Ya, di Garuda ya. Oke, sempat posisi juga seorang VP ya.
Nah, kita pengen dengar ceritanya sedikit ya, kenapa join di bisnis di Allianz ya. Ayo Lisa. Terima kasih leader-leader. Saya nggak beda jauh ya dengan Bang Mail. Bang Mail BUMN, saya juga BUMN Bang. Bang Mail anaknya penyanyi dangdut, saya anaknya pendiri keroncong. Tapi endingnya sama-sama division, itu luar biasa teman-teman. Ya ini keturunan dari keroncong Tugu ya, yang Saya legendaris itu. bekerja di Garuda Indonesia selama 20 tahun, dilanjutkan 8 tahun di anak perusahaan, total 28 tahun. Gaji saya tuh untuk jadi MD IT di perusahaan besar itu saya butuh 20 tahun teman-teman. Untuk MD IT 1 bintang. Bayangkan kalau teman-teman ada division. Tapi bukan cuma itu masalahnya sebenarnya. Satu kali saya harus ke negeri Belanda, karena kebetulan saya kerja di Garuda, saya bisa terbang kemana aja gratis, jadi kalau ada urusan-urusan keluarga pasti saya yang dikirim. Om saya meninggal di Belanda, saya harus ke Belanda, saya bawa anak saya yang kecil. Teman-teman, anak saya selama di Belanda nangis panggil pengasuhnya. Padahal dia pergi dengan papi maminya. Itu hati saya rasanya gimana ya? Anak-anak tuh nggak butuh, dia tuh kayak nggak butuh saya gitu. Nangis-nangis manggil pengasuhnya sampai om tante saya bingung. Lisa, Iem itu siapa gitu? Oh itu Iem pengasuhnya, dia nangis dan dia tuh nggak betah lah ya, akhirnya ya pulang. Itu yang saya dapat ya teman-teman. Saya kerja dari setengah 8 pagi sampai jam 3 pagi, setengah 8 udah masuk lagi. Luar biasa. Waktu saya mau ditawarin jabatan, atasan saya panggil saya, dia cuma tanya, kamu siap nggak hidupmu untuk kerja? Pertanyaannya waktu itu saya jawab, saya siap, karena saya emang orangnya workaholic gitu. Tapi sekarang saya sadar gitu, saya kehilangan banyak momen. Kalau tadi Bang Mail kehilangan 5 tahun pertama anak pertamanya, saya tuh anak-anak sampai besar gitu, anak-anak sampai mandiri dan ya kadang-kadang jadi kayak udah gimana ya udah mam ada kebutuhan ke mami, tapi setelah itu mereka lakukan sendiri gitu. Itu kehilangan yang luar biasa teman-teman. Teman-teman yang masih muda di sini jangan sampai ngalamin apa yang saya alamin, karena itu nggak enak banget teman-teman. Uangnya ada, fasilitasnya ada, tapi waktunya nggak ada, kita nggak bisa nikmati. Suami saya masuk rumah sakit di hari Sabtu. Dia cuma bisa diantar sama supir karena saya harus kerja, ada tender di kantor. Bukan kehidupan seperti itu yang saya rasa yang kita mau ambil di sini. Makanya itulah kenapa 2 tahun terakhir akhirnya saya, karena office politik juga di kantor yang luar biasa, akhirnya saya memutuskan untuk full time. Dan sekarang saya sedang berusaha untuk segera menjadi MD IT juga. Yes, semangat Lisa, pasti bisa. Thank you. Tepuk tangan dong lebih keras ya. Nah, dari cerita-cerita dari tim kami seperti ini, orang-orang yang kami ajak ke bisnis ini ya, itu justru makin menguatkan kami berdua ya. Karena apa? Karena apa yang kami lihat, apa yang Kodeni lihat, kemudian itu diteruskan ke Bambang dan Silvi. Ya. Bambang dan Silvi juga sama, lakukan hal yang sama kepada kami berdua. Melihat visi itu dan meyakinkan kami untuk jalanin cara vision ini, ya. Kenapa? Ya, hasilnya luar biasa, teman-teman ya. Oke. Nah, berikutnya apa yang kita lihat dari leader kita? Komunikasi. Nah, kalau ini jagonya Kodeni ini, ya. Benar nggak? Setuju? Setuju banget ya. Kodeni kalau ketemu, halo, Ko Bravo. Sorry, kalau manggil saya bukan Ko Bravo. Dia manggil saya Timothy Dalton. Kayaknya nggak tahu ya yang angkatan 2000-an nih. Siapa tuh Timothy Dalton? Teman-teman ingat tadi saya cerita ada 2 tahun pertama ya? Ya, 2 tahun pertama nggak aktif, cuma nganter doang kan pertama. Jadi saya doang yang rajin ke kantor, tapi Bravo nggak. Ya. Ya, si Jenny pasangannya mana? Gitu kan, ditanya gitu kan? Bener ya? Kayak gitu. Betul. Terus kamu jawab apa waktu itu? Ya ada kerjaan lain, masih Nah, belum setelah bisa sekian nganterin. lama, kemudian saya full time juga, akhir full time juga di sini ya. Saya lakukan di bisnis ini di perusahaan lama. Tapi waktu itu kami udah Bambang dan Silvi udah mendirikan agensi sendiri ya, sehingga ketika saya aktif, saya nggak ketemu Kodeni. Kemudian singkat cerita kita kembali ke Allianz kan. Nah, waktu awal-awal grup kami mengundang Kodeni untuk presentasi bisnis Allianz gitu ya, saya kan sibuk gitu ya. Nah, karena kami berdua cukup tinggi jabatannya. Saya sibuk ngatur ya tim kami gitu ya.
Mungkin Ko Denny ngelihat, ini siapa ini ya? Nggak pernah lihat sebelumnya gitu ya. Terus Ko Denny deketin saya gitu. Sorry, kamu siapa ya? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh Ko Denny, saya Bravo. Oh, agent rahasia. Timothy Dalton. James Bond ya, pemerannya James Bond ya. Timothy Dalton itu tahun berapa ya? Udah lama banget lah pokoknya. Yang angkatan Jadi baru sampai nggak hari ini kalau saya terima Mas LM dan lain sebagainya, Timothy Dalton. Seperti itu kurang lebih ya. Dan ini adalah pelajaran komunikasi yang saya dapatkan dari Ko Denny juga ya. Kenapa? Ya, ini ada satu quote ya, ini juga dari teman kami ya, yang saya dapat dari Erwin Sunanto. Niat baik harus disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Niat baik tapi caranya salah tak membawa kebaikan. Ya, saya ingat banget dulu kalau kita di UOB sebelum pandemi ada aturannya apa? harus ikut acara. Sampai sekarang juga begitu Sampai kan? sekarang juga begitu. Cuma kalau di UOB kan dulu suka ada kopitiam. Suka ada, bukan suka ada food court. Laos Kopitiam. Laos. Jadi banyak tempat buat nongkrong, buat makan tuh banyak waktu di UOB ya. Sebelum kita pindah ke sini. Sebelum pandemi tepatnya. Nah terus. Nah kita lagi ngopi, nggak ikut acara. Ya, acara seperti ini nih, kita Bolos. ngopi. Ya, kita bolos, kita ngopi di luar. Ya kan? Ko Denny lewat. Padahal ya mereka yang suka ngopi itu suka intip-intip jamnya Ko Denny datang sebenarnya. Setiap Sabtu Senin tuh suka ngintip-ngintip kira-kira Ko Denny datangnya jam berapa. Siapa yang lakukan itu? Kok saya sendiri yang katakan? Nah, Ko Denny bilang apa waktu itu? Ya, cara komunikasinya itu loh, saya bener-bener apa ya? Dia ngomong gini, oh ngantuk ya kok? Kopi ya? Ya segera dihabisin ya. Habis itu kita masuk. Dia bilang gitu. Kalau Anda jadi saya gimana tuh? Oh iya kok. Oh. Masa saya habisin ini. Ya. Cara menegurnya itu loh. Ya, cara menegurnya. Dan ini sampai sekarang saya belajar. Ya, maafkan saya tim-tim saya ya. Saya kalau menegur suka kasar ya. Mungkin Enggak. Kalau negor dia baik. Saya yang suka ini. Oh yang enggak, suka, saya. Saya yang jutekan tuh saya sebenarnya. Dia mah baik hati, saya kadang suka sebel. Terlalu baik menurut saya. Ya, jadi saya yang kadang tim saya juga sebelnya sama saya kayaknya. Ya, jadi cara komunikasi itu saya juga belajar dari leader kami. Bambang dan Silvi juga begitu. Ya, cara menegur kami, cara mengingatkan gitu ya, cara mendengar juga. Ini komunikasi itu kan dua arah, ya, memberitahu dan menerima, memberi dan menerima, kan seperti itu. Ya, dari situ saya juga belajar kapasitas saya bagaimana. Ya, dulu saya seperti apa, kemudian saya terus melihat Ko Denny, melihat Bambang dan Silvi itu apa ya? Kita berdua juga ada. Ya. Respeknya tuh, jadi saya kan ikut Bambang Silvi ini kan lama ya. Jadi kalau saya enggak, kita ya, mungkin juga teman-teman yang lain tidak pernah ada gesekan istilahnya dari hal komunikasi. Jadi kita Bambang Silvi juga menyampaikan segala sesuatu dengan baik. Kita juga yang at least itu kita ditegur juga dengan cara yang baik. Jadi sampai detik ini kita nggak pernah ada gesekan sama sekali sama Bambang Silvi. Jadi mereka sendiri berkomunikasi dengan baik kepada kami berdua ya. Jadi itu yang mungkin Bambang Silvi juga belajar dari Ko Denny sehingga diterapkan juga di timnya. Jadi kami bersyukur sekali punya leader yang luar biasa, Bambang dan Silvi. Kasih aplaus dong. Ya. Sebaliknya ya teman-teman, sebaliknya saya udah survei 100 orang. Yang sering ngomong begini adalah Cak Lontong ya. Tapi enggak sampai 100. Cuman yang saya tahu ya, baik di tim saya sendiri, tim kami ya, maupun di tim dari teman-teman kami ya. Kalau ada perpecahan, pergesekan ya, kemudian timnya, BP-nya, BE-nya ngambek, kemudian hilang begitu ya. Yang saya sering dengar itu
masalah komunikasi, dan lucunya bukan masalah bisnis di Allianz. Ya, masalah hubungan. Makanya kalimat ini kalimat yang benar-benar teman-teman mesti pahamin. Ya, masalah hubungan. Nah, Ko Denny juga sering bilang, ini bisnis orang. Ya, jadi kita, tadi saya bilang kan, Ko Denny bilang, saya bilang, ya, BE itu cuman sebentar. Contoh kalau dari garis ini ya, dari ujung panggung itu, dari sana ke sini, BE itu paling cuman di satu step sini aja. Ya, kemudian sampai sana perjalanan kita di bisnis ini adalah posisi BP. Dan ketika kita bicara BP, itu adalah kita bicara hubungan komunikasi dengan tim. Ya, jadi teman-teman mesti dapetin itu. Bagaimana kita mencontoh leader kita. Kita perbesar kapasitas kita dalam berkomunikasi. Ingat seperti yang tadi saya bilang, saya kenal dengan beberapa tim, termasuk di tim saya, itu ada yang akhirnya mundur ya dari bisnis ini, itu karena apa? Komunikasi. Dan sekali lagi digaris bawain, bukan masalah bisnis di sini. Ya, itu dia. Nah, leader kita juga menjadi role model, ya. Role model. Kayak model kan? Iya tuh, kayak model beneran. Jadi bukan hanya role aja. Ya, role model. Coba perhatikan, saya melihat gini. Tadi ceritanya jadi berulang-ulang terus ya, muter-muter ya. Kita ikut Ko Denny, mengenal Ko Denny dari 2018 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi yang saya lihat, yang kami lihat, Ko Denny, Ci Inge, Bambang dan Silvi, tiap kali ada acara selalu hadir. Ya, nggak pernah absen. Kecuali memang lagi ada keperluan, kondisi ya. Tapi selalu hadir. Seorang leader besar teman-teman. Ya, yang istilahnya, ini sistem udah jalan. Gue mau nggak datang kayak Sabtu gue mau mancing, mau apa gitu ya. Bisa nggak? Bisa banget gitu loh. Tapi Ko Denny menunjukkan sebuah contoh teladan, dia tetap datang loh. Dan tiap Sabtu, hampir tiap Sabtu, tiap Senin seperti ini, ada ngomong di depan panggung. Saya membayangkan itu seperti kalau kita nonton film perang ya, perang-perang zaman dulu ya, 300, apalagi Braveheart, apalagi Gladiator dan lain sebagainya. Itu kayak panglimanya ya, ini pasukan banyak. Kemudian dia angkat pedang, kemudian dia bangkitkan semangat pasukannya. Itu dia lakukan, nggak pernah absen dari 18 tahun yang lalu. Bahkan mungkin lebih ya, karena Ko Denny memulainya di tahun 2000 awal ya, tahun 2001 ya. Kami kan masuknya 2005, 2004 ya. Jadi dia sudah lakukan lebih dari 20 tahun. Hingga hari ini. Sementara saya mengenal beberapa teman saya, ya teman kami di bisnis asuransi juga, tapi bukan di Vision ya, atau di perusahaan lain juga. Itu mereka suka curhat. Curhat begini, aduh leaderku udah jarang datang. Udah kaya dia. Gitu ya. Udah jarang datang ke acara. Jadi kita nih lagi mengembangkan timnya susah, bener nggak? Waktu itu ya. Dia ngomong, udah susah lah, aku sekarang nggak fokus kembangan tim. Karena apa? Nggak support. Ini ya, apa namanya? Agensinya nggak support gitu loh. Karena apa? Leadernya udah nyaman. Udah gue enak lah, gue Sabtu mau apa. Seperti itu. Tapi kita bersyukur di sini ya, leader-leader hebat, MDIT di atas semua MDIT hadir ya, tiap Senin, tiap Sabtu, tepuk tangan dong buat Anda semua ya. Itu adalah sebuah role model ya teman-teman. Nah, yang terakhir yang sering Ko Denny ngomong, terbatas tanpa Tuhan. Ya, ini dia. Kadang kita berdoa kepada Tuhan itu seperti apa? Contohnya yang kaget ya, saya nembak-nembak gitu dia kaget gak siap. Kadang kita berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan saya mau beli mobil, Tuhan banyak kan, Tuhan saya mau tim saya saya mau closing,
Tuhan saya minta case yang gede dan lain sebagainya. Ya. Nah, melalui catatan ini teman-teman, Tuhan itu jauh lebih siap memberkati kita daripada kita siap menerima berkat Tuhan. Betul? Karena itu teman-teman mesti ubah doanya. Ya. Tuhan, siapkan aku, jadikan aku untuk orang yang menerima, orang yang sanggup menerima segala berkat-Mu. Seperti itu teman-teman. Yes? Tunggu, dalam hal ini artinya kapasitas kita harus diperbesar ya. Betul sekali. Ya, jadi kalau kita berdoa, minta yang besar kepada Tuhan, tapi kita punya wadah nggak besar, kira-kira dikasih nggak? Sebenarnya mau dikasih, tapi karena kita nggak wadahnya nggak cukup, nggak bisa. Jadinya tuh Tuhan bukan lupa, tumpah, ya. Jadinya Gelas yang udah penuh itu. Gelasnya udah penuh, udah jadi tumpah. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Jadi pada saat kita meminta kepada Tuhan, kapasitas kita juga kita harus perbesar. Bukan gelasnya yang dituangin ya, airnya bukan. Ya, tapi gelasnya yang digedein. Wadahnya diperbesar. Sehingga apa yang kita minta, Tuhan berkati karena kapasitas kita sudah sampai di posisi yang kita minta. Seperti itu. Ya. Saya melihat di sini semua tertunduk kayaknya langsung berdoa. Oke. Ya, ini bagian terakhir. Yang paling berharga adalah waktu. Ketika tidak punya uang, maka uang lebih berharga daripada waktu. Banyak orang kaya tapi tidak punya waktu. Benar nggak teman-teman? Saya dulu waktu pertama tinggal di Jakarta ya, masih ngekos juga ya. Terus kalau lebaran kan libur semua ya kan. Ya, saya belum punya banyak teman di sini dan teman-teman yang ada pun ternyata pulang kampung juga semua. Otomatis saya mesti pulang kampung juga daripada di sini ngapain gitu kan. Nah, saya tuh rela loh ngantri ke KAI atau mana gitu pagi-pagi jam 4 gitu ya. Begitu sampai sana, buset, orangnya kayak gini nih. Ujung antriannya di mana saya nggak tahu. Ngantri dari mana gitu. Kenapa saya lakukan itu? Hah? Karena saya nggak punya uang untuk naik pesawat. Karena pesawat terlalu mahal buat saya waktu itu. Jadi saya rela untuk naik kereta yang perjalanannya berapa jam itu? Lama kalau dulu. 12 jaman ya dari Jakarta ke Surabaya seperti itu. Ini adalah yang dinamakan bahwa ketika Anda nggak punya uang, ya, maka uang itu berharga. Biarpun waktunya lama, kita jalanin. Betul teman-teman? Kayak kita mau naik tol nih. Aduh sayang, tolnya mahal, lewat bawah aja deh. Lebih lama kan? Enggak ya? Tol sekarang juga lebih lama juga ya? Oh, lupakan kalimat saya yang terakhir. Enggak berlaku di Jakarta. Naik tol juga malah lebih macet daripada jalan biasa ya. Ya ada yang membenarkan tuh, benar. Ya itu tuh ya teman-teman, pada akhirnya kembali lagi ke pertanyaan saya yang pertama. Ya, kalau Anda mau income besar, ya, Anda mesti punya omset yang besar. Omset yang besar datang dari mana? MDI itu kan singkatnya adalah tim kan. T-nya itu kan tim. Punya tim yang besar. Ketika Anda mau punya tim yang besar, Anda harus menjadi orang yang besar. Ya, bukan badannya sekali lagi. Tapi wadah teman-teman. Lihat leader Anda. Paling gampang seperti itu. Kalau teman-teman belum bisa seperti leader Anda, ya itu semua tidak akan datang pada teman-teman. Ya, karena itu tingkatkan kompetensi teman-teman, tingkatkan kemampuan teman-teman, tingkatkan juga cara pandang, tingkatkan juga komunikasi, keyakinan, visi, tangkap benar-benar, dan itu semua nanti Tuhan akan berikan pada teman-teman. Yes, amin. Oke, belum selesai. Belum selesai. Udah disuruh turun, tutup tangan. Ya, supaya kita lebih semangat lagi, saya ada satu lagu kita nyanyikan bareng-bareng ya. Tapi bangkit berdiri ya. Yuk bangkit berdiri dong ya. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Ini lagu anak-anak ya. Mungkin dulu pernah ada yang pernah nyanyikan juga ya. Tapi kita nyanyikan sama-sama. Katakan dengan keras untuk diri Anda sendiri ya. Yuk sambil tepuk tangan dong. Dengan semangat ya.
anak-anak ya. Dengarkan kicau burung merdu yang bernyanyi. Yuk, Tersenyumlah dan ucapkan semangat semangat paginya mana nih? Tandanya kau siap untuk memulai hari. Kejarlah mimpi tanpa berhenti. Percayalah semua akan terjadi. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit, setinggi langit. Ayo dong kita nyanyikan. Katakan pada diri Anda sendiri ya. Nyanyi bukan untuk orang di sebelah Anda, tapi untuk diri sendiri. Banyak sekali yang bisa kau belajar. Ya kita belajar dari leader kita ya. Bukalah telinga, dengarkan dengan hati. Hari ini semua adalah Bekal nanti, kejarlah mimpi tanpa berhenti. Percayalah semua akan terjadi. Semuanya, aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Yes ya, teman-teman hadir pada siang ini bukan sebuah kebetulan ya. Katakan pada diri sendiri ya, aku bisa ya. Kita udah banyak